Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah jika semuanya dalam keadaan sehat. Sebelum memulai pelajaran, Ibu akan bertanya, siapakah yang tidak masuk hari ini? Siapa? Oh, Mawar. Kenapa? Oh, sakit. Ya sudah, kita doakan agar Mawar segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, sebelum pembelajaran hari ini kita mulai, Mas Randy tolong dipimpin berdoanya. Amin. Sebelum kita memasuki materi, saya akan membacakan tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Yang pertama, diharapkan siswa dapat menjelaskan tentang pengertian konsep ruang. Kemudian yang kedua yaitu siswa diharapkan dapat menjelaskan pengertian interaksi antar ruang. Dan yang ketiga, siswa dapat menyebutkan contoh dari interaksi antar ruang. Dan yang terakhir adalah siswa dapat mengetahui bentuk-bentuk dari interaksi antar ruang. Dan kali ini cakupan materinya itu ada 4. Yang pertama yaitu pengertian dari interaksi antar ruang dan juga pengertian dari konsep ruang. Terus yang kedua adalah bentuk dari interaksi antar ruang. Dan yang ketiga contoh dari interaksi antar ruang. Dan yang keempat adalah karakteristik dari interaksi antar ruang. Oke, kita mulai memasuki materi ya anak-anak. Sebelum itu Ibu Guru mau tanya, dari daerah manakah kalian berasal? Di mana? Iya, tentunya itu dari pegunungan ada, dari pedesaan ada, dari perkotaan juga ada. Nah, dari setiap daerah itu tentunya pasti memiliki karakteristik masing-masing. Baik dari topografinya, keadaan alamnya, bentang alamnya, dan lain-lain. Di sini ada gambar yang pertama. Gambar yang pertama ini adalah gambar apa anak-anak? Ya, benar, gambar rumah. Kemudian yang kedua, ya benar, itu adalah gambar alam terbuka atau alam bebas. Dan yang terakhir ini, ya benar, adalah gambar pasar. Nah, dari ketiga gambar tersebut, semuanya itu dinamakan dengan ruang. Adakah yang tahu di sini pengertian dari ruang itu apa? Ya, Mas Tony? Ya, benar. Jadi, pengertian dari ruang itu adalah tempat di permukaan bumi, baik secara keseluruhan maupun sebagian, yang digunakan oleh makhluk hidup untuk bertempat tinggal. Dan memasuki pengertian dari interaksi antar ruang, yaitu suatu cara mengelola ruang-ruang dengan berdasarkan permasalahannya dan juga keterkaitan antara satu ruang dengan ruang yang lainnya. Sekarang Ibu akan menjelaskan tentang karakteristik dari interaksi antar ruang. Yang pertama, saling melengkapi atau komplementari. Misalnya, wilayah A itu adalah penghasil sayuran dan wilayah B adalah penghasil ikan. Nah, antara wilayah A dan wilayah B ini saling membutuhkan. Jadi, wilayah A ini jika penghasil sayuran kan juga kebutuhannya juga membutuhkan ikan. Jadi, terkadang wilayah A mengirimkan barang sayuran ini kepada wilayah B, begitu juga sebaliknya. Nah, coba kalian perhatikan ke depan gambar yang nomor 2. Itu adalah karakteristik yang nomor 2 yaitu kesempatan antara. Nah, di sini dijelaskan wilayah X yaitu penghasil sayuran dan tidak menghasilkan ikan. Dan wilayah Y tidak menghasilkan sayuran tetapi menghasilkan ikan. Dan wilayah Z juga sama seperti wilayah Y. Nah, biasanya wilayah X meminta pasokan kepada wilayah Y. Tapi berhubung wilayah Z lebih dekat dari wilayah X, kemudian wilayah X meminta pasokan kepada wilayah Z dan memutuskan hubungan dengan wilayah Y. Jadi kesimpulannya adalah wilayah X dan wilayah Y kesempatannya itu berkurang karena dirasa wilayah
Z itu lebih dekat dengan wilayah X. Itu anak-anak. Nah, sekarang kita lanjut ke pembahasan yaitu bentuk-bentuk dari interaksi antar ruang. Bentuk-bentuk dari interaksi antar ruang ini adalah yang pertama, mobilitas penduduk. Adakah yang tahu pengertian dari mobilitas penduduk itu apa? Ya, benar. Mobilitas penduduk itu artinya perpindahan penduduk dari satu daerah ke daerah yang lain. Seperti contohnya itu urbanisasi, kemudian imigrasi, dan lain-lain. Nah, yang kedua yaitu komunikasi. Komunikasi yaitu interaksi secara langsung maupun tidak langsung melalui perpindahan ide dan gagasan. Dan yang terakhir adalah transportasi. Transportasi ini merupakan interaksi antar ruang melalui perpindahan barang dari satu daerah ke daerah yang lain. Contohnya seperti perdagangan dan juga penjualan barang-barang. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan dari contoh interaksi antar ruang. Yang pertama, ini mencakup di daerah seluruh wilayah Indonesia ya. Ya, jadi yang pertama itu kegiatan ekspor dan impor suatu barang. Jadi jika Indonesia mengirimkan beras kepada negara Singapura, nah itulah yang dinamakan interaksi antar ruang dari ekspor dan juga impor. Nah, yang kedua yaitu pertukaran pelajar dari negara satu ke negara yang lain. Misalnya siswa pintar di Indonesia dikirimkan ke negara Malaysia untuk mengetahui di sana pendidikannya seperti apa. Dari penjelasan yang telah Ibu sampaikan, apakah ada yang ditanyakan anak-anak? Baiklah, kalau sudah jelas, untuk mengukur kemampuan pemahaman kalian, Ibu akan membagi tugas kepada kalian secara berkelompok. Karena kelompoknya sudah dibentuk, Ibu harap agar anak-anak silakan bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Kelompok 1 di sini, kelompok 2 di sini, kelompok 3 di sini, dan kelompok 4 di sini. Karena kalian sudah bergabung dengan kelompok kalian masing-masing, Ibu akan menjelaskan tugas yang harus kalian kerjakan bersama kelompok kalian. Yaitu memberikan contoh interaksi antar ruang di daerah kalian masing-masing sebanyak 5 dan semuanya didasarkan pada jumlah anggota kelompok kalian masing-masing ya anak-anak. Berhubung waktunya sudah habis, silahkan tugas yang belum selesai itu dikerjakan di rumah. Dan untuk pertemuan minggu depan, silahkan dipersiapkan untuk masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas. Sebelum Ibu akhiri pembelajaran pada hari ini, Ibu akan memberikan kesimpulan atas penjelasan materi yang telah Ibu sampaikan pada hari ini. Setiap ruang yang ada di muka bumi ini pasti mengalami interaksi antar ruang. Karena pada hakikatnya, manusia adalah makhluk sosial yang masih membutuhkan bantuan dari orang lain, walaupun berbeda tempat tinggalnya. Baik, sekarang silakan Mas Randy untuk dipimpin doa akhir pembelajaran. Amin. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah jika semuanya dalam keadaan sehat. Siapakah yang tidak masuk hari ini? Alhamdulillah jika semuanya masuk dan tidak ada yang izin ataupun sakit. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, Ibu minta agar ketua kelas memimpin doa sebelum kita memulai pelajaran. Ayo Mas Randy. Amin. Oke, minggu lalu Ibu telah memberikan tugas kepada kalian untuk berdiskusi dengan kelompoknya. Apakah tugas itu sudah selesai dikerjakan anak-anak? Alhamdulillah jika semuanya telah dikerjakan. Berarti hari ini sesuai jadwal ya, kalian akan mempresentasikan hasil diskusi kalian di depan kelas sesuai dengan kelompoknya. Baik, sebelum kalian melakukan presentasi, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran dan cakupan materi untuk pembelajaran hari ini ya.
Yang pertama, tujuan pembelajarannya agar siswa dapat menyebutkan contoh interaksi keruangan yang terjadi di wilayahnya. Kemudian yang kedua, siswa dapat menjelaskan contoh kondisi saling bergantung yang diperlukan untuk terjadinya interaksi antar ruang. Dan cakupan materinya ada dua. Yang pertama, pengertian ruang dan interaksi antar ruang. Dan yang kedua adalah kondisi saling bergantung yang diperlukan untuk terjadinya interaksi antar ruang. Sebelum presentasi kita mulai, anak-anak diharapkan untuk bergabung dengan kelompoknya masing-masing ya. Kelompok 1 di sini, kelompok 2 di sini, kelompok 3 di sini, dan kelompok 4 di sini. Baik, karena kalian sudah bergabung dengan kelompoknya masing-masing, presentasi akan segera kita mulai ya. Nah, presentasi kali ini dimulai dari kelompok yang pertama. Di mana kelompok yang pertama itu Ibu kasih waktu 10 menit dan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Dan masing-masing kelompok hanya membuka 3 pertanyaan dari kelompok yang lain. Baik, kelompok 1 silahkan maju ke depan. Alhamdulillah, kelompok 1 telah mempresentasikan hasil diskusinya dengan baik. Selanjutnya, kelompok 2 silahkan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Alhamdulillah, presentasi dari kelompok 2 juga sangat baik. Sekarang dilanjutkan kelompok 3 untuk maju ke depan. Alhamdulillah, kelompok 3 telah mempresentasikan hasil diskusinya dengan baik. Kemudian dilanjutkan kelompok 4 untuk maju ke depan. Alhamdulillah, kelompok 4 telah menyelesaikan diskusinya dengan sangat baik. Alhamdulillah, presentasi dari kelompok 1 sampai dengan kelompok 4 sangat luar biasa. Di mana antusias dari teman-teman untuk bertanya juga sangat bagus. Nah, sekarang Ibu Guru akan melemparkan 2 pertanyaan kepada kalian. Kelompok mana yang dapat menjawab nanti akan mendapatkan tambahan poin. Nah, pertanyaan pertama yaitu, apa pengertian ruang dan interaksi antar ruang? Ya, kelompok 3? Ya, benar. Dan kelompok 3 berhak mendapatkan tambahan poin dari saya. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua ya. Sebutkan contoh dari interaksi antar ruang. Ya, kelompok 1? Ya, benar. Dan kelompok 1 berhak mendapatkan tambahan nilai. Nah, sebelum pembelajaran kita akhiri, Ibu akan merefleksikan hasil kegiatan kita hari ini, yaitu dari contoh saling bergantung yang menyebabkan interaksi antar ruang. Ada 2 contohnya, yaitu yang pertama, banyaknya orang yang memilih ke pasar modern yang ada di kota daripada pasar tradisional yang ada di desa. Nah, kemudian yang kedua, yaitu banyaknya orang yang pindah ke Jakarta untuk mencari lapangan pekerjaan karena terbatasnya lapangan pekerjaan yang ada di desa. Nah, itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sebelumnya, silakan Mas Randy untuk dipimpin doa terlebih dahulu. Amin. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini telah usai. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.